バトルソングと呼ばれるシステムをインストールしました。チャームアップ。この世界ろくな男がい。攻撃されたからやり返しただけだろ。Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita anime Sokushi Chiga Saikyo episode ke-1. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di scene pertama, kita pun diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang saat itu berkata, "Di mana Asaka?" Gak lama setelah itu, seorang wanita pun menodongkan sebuah pistol ke arah Sandra yang saat itu sedang berada di dalam genggamannya. Sandra itu tidak lain adalah Asaka dan pria kecil tadi bernama Yogiri. Ketika wanita yang menyandra itu mengancam mereka untuk membunuh Asaka, dirinya tiba-tiba terjatuh secara misterius di tempat itu. Yogiri yang memeluk Asaka itu pun langsung mengajaknya untuk pulang. Tiba-tiba, scene pun kemudian berpindah menampilkan seorang wanita yang sedang membangunkan seseorang. Pria yang sedang dibangunkan itu pun kemudian bertanya, apakah orang yang membangunkannya bernama Asaka? Wanita itu ternyata bernama Danora. Saat itu, Danora pun merasa kesal karena Yogiri salah memanggil namanya. Danora pun saat itu menunjuk ke tempat di mana murid-murid lain udah terbantai di tempat itu. Seolah ada serangan monster yang sangat ganas melanda tempat itu. Tapi sikap Yogiri masih seperti biasanya. Dia pun saat itu mengambil sebuah mic yang terjatuh di dekat kakinya dan melemparkan mic itu ke arah sang monster. Monster Wyvern yang terkena lemparan dari Yogiri itu pun sampai terpental. Nannano kore? Wyvern yang marah itu pun langsung mendekat ke arah Yogiri dengan mulut yang saat itu dipenuhi oleh api. Dan Nora yang ketakutan itu pun langsung memeluk tubuh Yogiri. Namun alangkah mengejutkannya, tiba-tiba seekor naga Wyvern itu terjatuh setelah mendengar perkataan samar-samar dari Yogiri. Dan sang Wyvern pun saat itu langsung terbunuh di tempat itu. Dan Nora yang tersadar pun merasa bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Yogiri malah mengeluarkan smartphone-nya dan bermain game saat itu. Dan Nora yang melihat itu pun langsung memarahinya karena bisa-bisanya bermain game di saat seperti ini. Karena itu, Yogiri pun langsung menutup HP-nya dan bertanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan Nora pun saat itu menjelaskan semuanya kepada Yogiri, yang mana setelah mereka sedang menjalani wisata dan saat bus mereka melewati terowongan, mereka sampai di dunia fantasi. Di tengah kebingungan, muncullah seorang wanita yang bernama Sion. Dia adalah seorang Kenja atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sage. Melihat itu, sang guru yang kesal pun langsung berdiri dan mencoba untuk menghentikan wanita itu. Namun Sion pun saat itu langsung membuatnya pingsan di tempat itu. Watakushi wa Kenja Shion to moshimasu. Watakushi ni chu. Di tengah keimutannya, Sion ternyata merupakan sosok yang sangat sadis. Bahkan untuk menunjukkan kekuatannya, Sion saat itu sampai membunuh seorang supir bus di tempat itu. Sion pun menjelaskan bahwa mereka semua dipanggil ke Isekai untuk menjadi calon Sage karena diketahui dunia ini dipimpin oleh para Sage. Sion pun kemudian mengarahkan tangannya kepada semua murid-murid yang ada di dalam bus, yang membuat kebanyakan dari murid-murid di tempat itu pun mengeluarkan cahaya. Tapi beberapa tetap tidak memiliki cahaya. Sion pun saat itu menjelaskan bahwa dia telah menerapkan sistem yang bernama Battle Song. Bagi murid-murid yang bercahaya, mereka bisa melihat sebuah tab yang ada di depan mata mereka. Mereka pun saat itu diberikan waktu 1 bulan oleh Sion untuk bisa menjadi lebih kuat dan menjadi Sage. Ketika ada Nora saat itu berdiri dan menanyakan kepada Sion kenapa dia tidak memiliki tab status seperti yang lain, Sion pun saat itu menjawabnya, beberapa orang memang tidak berbakat menjadi Sage di dunia ini.
dia pun meminta Danora untuk menyerah aja. Bahkan Sion juga mengatakan bagi yang tidak bisa menjadi seorang Sage akan dijadikan bahan bakar energinya. Misi pertama akan dilakukan 1 jam lagi, dan Sion mengatakan jangan sampai terbantai. Tepat setelah kejadian itu, Sion pun langsung menghilang dari tempat itu. Setelah kepergian dari Sion, seorang murid yang bernama Suguru Yuzaki pun kemudian berkata kepada murid-murid yang lain, mereka nggak punya pilihan lain selain mengalahkan seekor wyvern yang akan muncul 1 jam lagi, dan meminta penjelasan status dari murid-murid yang memiliki status. Oh ya, di sini Yogiri ternyata juga dipanggil dengan sebutan Takato oleh teman-temannya. Saat itu Suguru Yuzaki pun meminta murid-murid yang tidak memiliki status untuk tidak mengikuti mereka, karena mereka hanya akan menjadi beban bagi rekan-rekannya yang lain. Dan mereka ternyata akan dijadikan tumbal untuk murid-murid lain agar bisa selamat. Dengan kata lain, murid-murid lain akan pergi meninggalkan mereka berempat. Bahkan Danora yang mengetahui itu pun terkejut karena sahabatnya yang bernama Mikochi juga setuju sama strategi itu. Tiba-tiba, seekor wyvern pun muncul di tempat itu tepat setelah murid-murid lain meninggalkan tempat itu, yang kemudian mulai membunuh salah satu dari rekan mereka. 2 orang pun saat itu terbantai di tempat itu, menyisakan Danora dan juga Yogiri. Yogiri pun kemudian memikirkan sesuatu tentang cara mengisi daya gamenya di dunia lain yang membuat Danora pun merasa kesal karena Yogiri masih memikirkan tentang gamenya. Setelah mereka keluar dari bus, mereka pun melihat 3 murid yang saat itu terbang ke arah mereka. Anehnya, Danora saat itu bisa melihatnya meskipun itu jaraknya masih terlalu jauh. Dengan santai Yogiri pun berkata, bagaimana kalau kita bunuh saja mereka bertiga? Lagian mereka semua juga telah meninggalkan kita di sini. Itu artinya sama saja menjadikan kita sebagai tumbal untuk dibuang. Dan pada akhirnya diketahui tujuan mereka datang untuk mengubah murid-murid yang tersisa menjadi zombie. Dan Nora yang melihat mereka pun berkata kepada Yogiri, "Hei Yogiri, sekarang aku mengerti kenapa tidak bisa membiarkan teman-teman kita begitu aja." Higashi pun saat itu langsung melepaskan fireball dan meledakkan sebuah gunung di tempat itu untuk menakuti Yogiri dan juga Danora. Mereka pun saat itu mengancam Danora untuk menjadi milik mereka. Yogiri pun kemudian menunjuk ke arah Higashi sambil berkata, "Kau matilah." Awalnya, teman-temannya itu tertawa dengan perkataan itu karena mengira Yogiri ketakutan dengan mereka dan tidak bisa mengatakan hal lain selain mati. Namun tiba-tiba, secara mengejutkannya Higashi pun langsung mati secara instan di tempat itu. Yogiri pun berkata bahwa dia mati karena perintahku. Jadi, ketika Yogiri memerintahkan seseorang untuk mati, maka orang itu pasti akan mati. Dan saat itu, Yogiri pun meminta mereka untuk mematuhi perkataan Yogiri. Tapi karena saat itu ada satu lagi yang bergerak, Yogiri pun kembali meminta orang itu untuk mati, menyisakan si gendut sendirian. Yogiri pun bilang sama si gendut, ini adalah kekuatannya. Dan orang-orang yang ada di tempat itu bisa dipastikan udah mati. Si gendut pun saat itu mencoba menyembuhkan mereka, tapi sayangnya sihir penyembuhan itu malah gagal. Yogiri pun berkata bahwa kemampuannya adalah membunuh secara instan. Dan jika Yogiri memikirkan orang untuk dibunuh, orang itu pasti akan langsung mati di tempat itu. Bahkan saat si gendut ingin membunuh Yogiri, dia bisa tahu niat dari si gendut meskipun dia masih berpura-pura baik. Ini membuat si gendut pun menjadi sangat ketakutan. Yogiri pun kemudian berkata, kenapa mereka terlalu sombong hanya karena diberikan gift begitu. Si gendut pun kemudian menjelaskan semuanya kepada Yogiri, karena sebenarnya mereka bukan pertama kali datang ke dunia ini. Nah jadi, mereka bertiga sebenarnya udah ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis.
Dan saat mereka kembali ke dunia aslinya, meskipun udah lama di dunia fantasi, waktu yang berlalu hanya beberapa jam di dunia nyata. Si gendut pun memohon ampunan agar nyawanya diselamatkan. Dan Nora yang melihat itu juga nggak kasihan lagi dan hanya menuruti perkataan dari Takato Yogiri. Dan dia tidak merasakan apapun. Si gendut pun saat itu mengeluarkan sebuah benda yang bisa membuatnya menjadi pelayan yang patuh. Dia pun saat itu langsung memakai kalung itu dan menjadikan mereka sebagai tuannya. Saat Danora memintanya menjauh, kalung itu pun langsung mencekiknya. Karena saat itu Danora merasa jijik. Si gendut pun bilang sama Danora bahwa Danora tuh bisa memberikan posisi tuan kepada orang lain. Dan Nora pun saat itu menyerahkan posisi itu kepada Takato. Takato pun bilang bahwa dia tidak akan membunuh si gendut. Si gendut yang mendengar itu pun menjadi senang. Namun Takato saat itu menunjuk ke arah hutan dan terlihatlah banyak monster di tempat itu. Takato pun memintanya untuk menunggu di sana. Meskipun si gendut ingin menolak, tapi karena kalung itu dia jadi nggak bisa menolak sama sekali. Takato juga meminta si gendut untuk meninggalkan semua barang-barang berharganya di tempat itu dan menutupi semua rahasia tentang mereka berdua. Dan Nora pun saat itu bertanya kepada Takato, apakah ini pilihan Takato? Takato pun menjawabnya, mereka nggak tahu kapan si gendut akan mengkhianati mereka. Jadi dia harus segera meninggalkan si gendut. Melihat Takato yang masih mau melindungi Danora, dan Nora pun saat itu menjadi salting. Apalagi sebenarnya mereka tuh belum pernah bicara sebelumnya. Dan karena itu, dan Nora pun saat itu menanyakan kepada Takato kenapa dia mau melindunginya sejauh itu. Namun Takato tidak tahu harus menjawab apa. Dan Nora pun berkata pasti ada alasannya. Karena Takato kan bisa pergi sendiri tanpa harus melindungi dirinya. Takato yang mendengar itu pun mulai berpikir bahwa itu adalah perkataan yang benar. Tapi karena Takato nggak tahu alasannya, Takato pun berkata, itu karena saat naga menyerang sebelumnya, kau datang memeluk diriku. Dan karena alasan itu, Takato pun ingin melindungi Danora untuk kedepannya. Ini membuat wajah Danora saat itu langsung memerah karena malu. Shin pun kemudian berpindah ke sebuah kastil kerajaan. Terlihatlah Sion yang saat itu sedang memeluk bonekanya. Dia pun didatangi oleh seseorang yang bernama Yoichi. Kedatangan Yoichi ini untuk memberikan laporan tentang calon Sage kepada Sion. Sion pun berkata bahwa dirinya sebenarnya tiba-tiba bingung kenapa naga itu bisa mati gitu aja. Yoichi pun menjelaskan ada 4 orang yang mati dalam insiden kali ini. Dan Sion pun menganggap bahwa mereka adalah orang yang telah ditumbalkan. Namun Yoichi mengatakan bahwa di antara keempat orang itu, 2 di antaranya adalah pemilik kekuatan. Sion yang mendengar itu pun terkejut. Dan parahnya, mereka berdua mati tanpa peringatan apapun. Dan karena alasan itu, Yoichi pun merasa pasti penyebab ini semua adalah instant death. Namun Sion saat itu menyerahkan semua kasus itu kepada Yoichi karena dirinya tidak mau mengkhawatirkan tentang itu. Dan episode 1 pun ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!